Assalamualaikum dan halo semuanya. Semoga kalian selalu sehat dan dilancarkan segala rezekinya dimanapun kalian berada. Film yang akan kita bahas kali ini berjudul Sarfira yang rilis di tahun 2024. Film ini merupakan film inspirasi India yang menceritakan kisah seorang pria dalam menciptakan maskapai penerbangan murah. Dirilis dalam bahasa Hindi, Sarfira disutradarai Sudha Kongara Prasad dan dibintangi Akshay Kumar sebagai tokoh utamanya. So, untuk lebih jelasnya langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Dimulai dari sebuah pesawat yang sedang terbang mengudara. Nama pesawat tersebut adalah Deccan Air. Lantaran bahan bakar dalam keadaan kritis, sang pilot berencana melakukan pendaratan darurat di salah satu bandara. Namun yang terjadi, pihak bandara malah menolak dan meminta pilot mendaratkan pesawat mereka di tempat lain. Something wrong. I'm out of fuel. Why won't you let me land? Able to go around? We have a fuel emergency. God damn it. Di tengah situasi genting tersebut, seorang pria bernama Fir Mahatra muncul dan mengambil alat komunikasi penjaga menara. Dengan nafas terengah-engah, Fir meminta pilot melakukan pendaratan di pangkalan udara militer yang jaraknya bisa dicapai dalam 6 menit. Menaiki sepeda motor, Fir langsung tancap gas bersama seorang temannya. Di sana keadaan semakin genting ketika bahan bakar pesawat sudah benar-benar hampir habis. Para tentara yang saat itu sedang latihan baris berbaris juga sangat terkejut dengan adanya pesawat yang tiba-tiba mendarat dengan tidak mulus. Dan berkat kepiawaian sang pilot, pesawat akhirnya berhasil mendarat dengan selamat. Kembali ke 6 tahun sebelumnya, wanita bernama Rani Mahatre beserta keluarganya menaiki sebuah kereta tua, di mana sebagian penumpang mengeluh dengan keadaan fisik kereta yang sudah tidak terawat. Namun karena hanya itu alat transportasi yang ramah digunakan, mereka pun tidak punya pilihan lain untuk menaikinya. Rani Mahatre adalah wanita yang telah ditolak oleh 20 orang pria. Dan kali ini ia akan menemui pria ke-21 untuk proses perjodohan. Setibanya di lokasi yang dimaksud, Rani dan keluarga sedikit kecewa lantaran alamat yang mereka datangi adalah sebuah kampung yang sangat tandus. Dan tak hanya itu saja, di sana juga banyak sekali warga yang berasal dari ekonomi ke bawah. Fir Mahatra adalah pria yang akan dijodohkan dengan Rani. Namun sebelum proses berlanjut, Fir terang-terangan mengatakan jika dia tidak memiliki apa-apa dan hanya memiliki sebuah mimpi untuk membuat maskapai penerbangan. Low cost aviation. 24 बैंक ने रिजेक्ट किया लेकिन मेरे को लोगों को उड़ाना चाहता हूं. Boleh, sir. Berbanding lurus dengan Fir, Rani juga mengatakan jika dirinya bukanlah wanita yang baik. Ia tidak bisa memasak, menjahit, dan hanya memiliki keinginan besar membuat toko roti yang sangat terkenal di India. Singkatnya, Fir dan Rani mulai berbagi cerita dengan impian mereka masing-masing. Dan melihat tingkah Rani yang sepertinya adalah gadis baik dan juga cerdas, Fir tanpa pikir panjang langsung setuju dengan perjodohan tersebut. Akan tetapi bukannya menyambut baik, Rani malah mengatakan jika ia tidak langsung bisa menerima Fir. Dirinya membutuhkan waktu beberapa jam untuk mempertimbangkan semuanya. Malam hari, Rani menemui Fir yang tengah beristirahat. Di sana Fir kemudian menceritakan sebuah kisah masa lalu tentang desa mereka. Dahulu desa Fir merupakan salah satu lokasi di India yang sangat memprihatinkan. Tidak memiliki pasokan listrik yang memadai, transportasi khususnya kereta api juga tidak mau berhenti di desa tersebut. Ayah Fir yang merupakan seorang guru sering menulis banyak surat kepada pemerintah agar memperhatikan desa mereka. Namun apa yang dilakukannya tidak pernah digubris sama sekali. Tumbuh dewasa sebagai pemuda pemberani, Fir maju dengan caranya sendiri. Ia bersama warga desa menyampaikan permohonan dengan cara melakukan demo di perlintasan kereta api. Tak jarang demo yang dilakukan Fir berujung kerusuhan antar warga dengan aparat pemerintah.
termasuk sang ayah yang menentang keras tindakan tersebut. Beliau tidak setuju jika Fir melakukan hal yang melanggar hukum. Baginya menyampaikan sebuah apresiasi perlu protokol dan kebijakan yang berlaku. Apa yang disampaikan sang ayah hanya dianggap sebagai angin lalu oleh Fir. Fir sangat paham jika ingin melakukan perubahan mereka harus melakukan aksi nyata. Intinya dalam hal ini Fir sangat bertentangan dengan sang ayah. Pandangan mereka yang selalu berlawanan akhirnya membuat keduanya tidak pernah sependapat. Bahkan setelah menampar Fir, beliau berpesan jika ia meninggal nanti, Fir tidak boleh menyalakan api di kayu bakarnya. बस अर्जी लिख के खुद को क्रांतिकारी बोल तब भी मुंह मत देखना इस कायर का। Fir memutuskan meninggalkan desa dan melamar sebagai militer angkatan udara. Dan setelah terpilih, Fir mencoba mengirimkan surat kepada kedua orang tuanya. 3 डब्बे दिए हैं। Enggan atau masih merasa kesal, sang ayah tidak pernah sekalipun membaca surat dari Fir. Namun walaupun begitu, sang ibu yang terbata-bata dalam membaca sangat bangga dengan prestasi yang didapatkan oleh Fir. Di suatu kesempatan prajurit angkatan udara mendapatkan jatah telepon selama 3 menit. Dan kesempatan tersebut dimanfaatkan dengan baik oleh Fir untuk menanyakan kabar kedua orang tuanya. Namun sayang ketika sang ayah ingin berbicara, telepon tiba-tiba mengalami gangguan. Yang alhasil beliau yang saat ini sudah sangat tua beranggapan jika Fir masih membencinya. Fir ingin menelpon kembali, namun sayang waktu yang diberikan telah habis. Di sisi lain, Fir juga dikenal sebagai prajurit angkatan udara yang sangat pintar. Di beberapa kesempatan, Fir tak ragu berdebat dengan Komandan Nedumaran jikalau pendapatnya benar. Keesokan hari, Fir menunggu jawaban Rani apakah ia mau menerima lamarannya atau tidak. Dan jawaban Rani adalah tidak. Jelas saja jawaban tersebut membuat heboh keluarga. Ketika ditanya kenapa menolak, Rani mengatakan jika mereka harus mewujudkan impian masing-masing, baru setelahnya pernikahan akan dilangsungkan. Semenjak hari itu, mereka berdua kembali bekerja keras untuk mewujudkan impian masing-masing. Fir dengan tekad kuatnya mulai berkeliling bank untuk mencari pinjaman, namun selalu ditolak. Dan begitu juga dengan Rani. 3 tahun setelah perjodohan, Fir berencana menaiki pesawat Jazz Airways demi bisa menemui sosok Paresh Goswami yang merupakan pemilik maskapai. Saat melakukan boarding pass, Fir tanpa sengaja bertemu dengan produser radio All India bernama Citra Musale. Dan di momen tersebut, keduanya sempat berkenalan satu sama lain. Mengetahui niat Fir yang ingin menemui Paresh, Citra sedikit pesimis jika Fir tidak akan bisa melakukannya. Namun tanpa disangka, Fir ternyata berniat menemui Paresh di dalam pesawat. Ia rela merogoh kocek lebih untuk mendapatkan tiket VIP agar bisa duduk berdekatan dengan beliau. अरे सीधे मुंह बात तक नहीं करते हैं वो 10 फीट की रेडियस में बिजनेस क्लास की टिकट। Melihat Paresh yang duduk di depannya, Fir segera berjalan lalu berbicara. Dan untungnya di momen ini Paresh mau mendengarkan semua yang disampaikan oleh Fir. Fir mengatakan jika ia memiliki keinginan membangun maskapai penerbangan yang dapat dinaiki semua kalangan. Dan tak hanya itu saja, orang-orang juga tak perlu lagi menggunakan agen perjalanan demi bisa mendapatkan tiket. Intinya dalam hal ini, Fir mengusulkan agar pembelian tiket menggunakan koneksi internet, kantor pos ataupun loket stasiun kereta api demi bisa memangkas harga agar jauh lebih murah. बुकिंग से लेकर बैंकिंग इस सब में इंटरनेट आ जाएगा सर। अकेले सर महाराष्ट्र में ही करीबन 5 एजेंट वैसी अगर इन दलाल को हटा दिया। Sayangnya apa yang disampaikan Fir ditolak mentah-mentah oleh Paresh. Baginya yang berhak menaiki pesawat adalah orang-orang kelas atas, bukan kalangan orang bawah seperti yang diperjuangkan oleh Fir. Intinya Paresh yang kesal memerintahkan anak buahnya memindahkan Fir ke kelas ekonomi. Akan tetapi karena menolak, Paresh langsung meminta pilot kembali ke bandara yang akhirnya mau tidak mau Fir tidak bisa lagi melanjutkan penerbangan. Tanpa disangka, Fir kemudian ditemui seorang penumpang bernama Prakas Babu yang tertarik dengan idenya di dalam pesawat.
Berbicara panjang lebar di sebuah restoran, Fir kembali menjelaskan tentang maskapai penerbangan murah yang bisa diakses masyarakat khususnya kalangan bawah. Akhirnya setelah mendengarkan ide-ide yang disampaikan Fir, Prakas memutuskan bekerja sama. Akan tetapi karena masih memiliki urusan bisnis, ia pun meminta agar Fir menemuinya bulan depan sembari membahas hal tersebut di depan para investor. Di sisi yang berbeda, Fir mendatangi toko kue Rani dan memberitahukan bahwa dirinya telah sukses melewati langkah pertama. Namun tanpa disangka toko roti Rani sudah jauh lebih maju. Bahkan di balik kesuksesannya, Rani mengatakan jika ia sudah menikah dan memiliki 2 orang anak. Kecewa dengan hal tersebut, Fir memutuskan untuk langsung pergi. Namun melalui informasi yang diberikan sang paman, ternyata status pernikahan tersebut hanyalah kebohongan. Rani sebenarnya belum menikah dan masih menunggu kedatangan Fir. Yang akhirnya setelah memberikan beberapa syarat, Rani kini telah siap menjadi pendamping hidup Fir. Di hadapan para investor, Fir mulai menjelaskan rencana gilanya dalam menciptakan maskapai penerbangan murah. Dan agar memangkas kos di awal produksi, Fir memiliki ide menyewa sebuah pesawat dari negara Amerika. Intinya dalam seminar yang disampaikan, para investor sepertinya sangat tertarik. Dengan ide-ide cemerlang Fir, kemungkinan hal tersebut bisa menghasilkan keuntungan untuk perusahaan mereka. शायद 5 से 50 करनी पड़े एक बार 6,000 की टिकट में 60% ऑक्यूपेंसी नहीं मिल सकती। Dikarenakan dana investor butuh waktu 4-6 bulan, Prakas meminta Fir mencari uang 3 miliar yang akan digunakan menyewa 3 pesawat sekaligus. Prakas takut jika sepenuhnya menunggu dana dari investor, kemungkinan harga pesawat akan naik dan mempengaruhi biaya di awal produksi. Secepatnya mulailah Fir berjuang mendapatkan uang tersebut. Dengan bantuan sang ibu, mereka melakukan pinjaman dengan menggadaikan tanah dan perkebunan milik sang ayah. Selanjutnya, Fir juga diharuskan meminta izin tertulis ke Departemen Penerbangan. Menemui kepala dinas bernama Tuan Desmuk, Fir tampak tidak diperdulikan dan selalu disuruh menunggu. Hari berganti hari, Tuan Desmuk masih saja memperlakukan Fir seperti itu. Yang pada akhirnya karena tindakannya tersebut, Fir terpaksa meminta bantuan kepada Citra. Menyamar sebagai seorang jurnalis, Fir hadir di acara seminar yang dihadiri oleh Presiden. Dan di tengah kerumunan, Fir langsung menyampaikan keluh kesahnya terhadap kinerja pemerintah. Beliau yang mengerti keadaan Fir kemudian memanggilnya untuk menghadap. Dan setelah menjelaskan semuanya, Fir mengungkapkan alasan mengapa ia ingin sekali membuat maskapai penerbangan murah. Kembali ke masa lalu ketika Fir masih menjadi prajurit angkatan udara, ibunya menelpon dan memberitahukan bahwa sang ayah sedang sakit keras. Kala itu sang ibu berpesan agar Fir segera pulang, karena selama ini ayahnya bertahan hidup demi bisa melihat kedatangan Fir kembali ke rumah mereka. Fir lari ke bandara dan di sana ia kembali mendapatkan masalah. Tiket kelas ekonomi yang dijual agen perjalanan ternyata telah habis dan hanya menyisakan tiket bisnis. Saat ini Fir hanya mengantongi uang 1.500.000, sementara tiket bisnis dijual dengan harga 3 kali lipatnya. Dalam keadaan darurat, Fir berusaha mencari pinjaman ke orang-orang yang ada di bandara. Akan tetapi, walaupun sudah menjelaskan semuanya, tak satupun dari mereka yang mau memberikan pinjaman. 5,200 rupees. Anybody? 5,200. I'll write down the address and give it to you. मेरा बाबा बहुत सीरियस है प्लीज मेरी मां। Alhasil karena tidak bisa menaiki pesawat, Fir harus menempuh perjalanan melalui jalur darat, naik bus, menumpang truk barang, dan terakhir menggunakan kereta api. Setibanya di rumah, Fir melihat banyak orang sudah berkumpul dan betapa kecewanya sang ibu lantaran Fir tiba setelah sang ayah sudah tiada. Di momen ini, Fir yang merasa bersalah tidak menyangka jika perkataan sang ayah akan menjadi kenyataan. Di mana dahulu beliau pernah mengatakan jika Fir tidak perlu menghidupkan kayu bakarnya saat ia sudah meninggal nanti. Sang ibu juga melemparkan surat-surat yang ditulis oleh sang ayah secara diam-diam. Dan dalam surat tersebut ternyata beliau sangat bangga kepada Fir.
Dengan semua kisah pahit tersebut, Fir mulai bertekad menciptakan maskapai penerbangan murah yang dapat dinaiki semua masyarakat India. Ia tidak mau orang lain merasakan hal yang sama lantaran mahalnya tiket penerbangan. Mendengar cerita yang disampaikan Pak Presiden seketika menjadi tersentuh. Dan akhirnya beliau memberikan akses kepada Fir agar bisa mendapatkan izin dari Departemen Penerbangan. Setelah semua persiapan selesai, masalah baru kembali muncul. Terungkap jika Prakash sebenarnya adalah anak buah Paresh Goswami. Ia ditugaskan menggagalkan ambisi Fir dan menyuap kepala dinas penerbangan untuk membuat aturan baru, di mana setiap maskapai yang ada di India harus memiliki izin cetak biru jika ingin melakukan operasi penerbangan. Dan karena hal tersebut belum dilakukan Fir, maka izin maskapai yang akan didirikannya tidak akan bisa terwujud. Dan yang tambah kesalnya, pesawat yang sudah dipesan Fir kini dialihfungsikan oleh Prakash menjadi hak milik Jet Airways. उसके पास ऐसा आइडिया लेकर गई है जिससे वो पूरा अब जैज एयरवेज के। Tidak terima dengan keputusan sepihak, Fir segera menemui Tuan Deshmukh. Dan walaupun sudah melakukan protes keras, Deshmukh tidak memperdulikan dan malah mengusir Fir. Dengan rasa amarah yang sudah tidak bisa terbendung, Fir segera pergi mendatangi Paresh Goswami di kantornya. Berteriak, memaki, bahkan melemparkan apar. Paresh hanya tersenyum dan memerintahkan petugas untuk mengamankan Fir. Merasa kecewa dengan kegagalan tersebut, Fir malah terlibat pertengkaran yang cukup hebat dengan Rani. Namun dari pertengkaran ini diketahuilah jika Rani adalah satu-satunya orang yang masih mendukung Fir. Dan tak hanya itu saja, Rani juga sangat yakin jika suatu hari nanti Fir pasti bisa mewujudkan impiannya. Hari berganti hari, Fir yang masih marah kepada Rani merasa bersalah dan akhirnya meminta maaf. Dan tanpa disangka saat mereka sudah saling memaafkan, Rani mengatakan jika ia tengah hamil. Aduh, pregnant nih waktu. Keesokan hari, Fir kembali mendapatkan ide cemerlang untuk mewujudkan impiannya. Ia berencana merubah pesawat kargo menjadi pesawat berpenumpang. Karena jika hal itu dilakukan, mereka bisa memangkas bahan bakar dan menekan kos guna memurahkan tiket penerbangan. Namun walaupun begitu, ide cemerlang tersebut tidaklah bisa dilaksanakan dengan dana minim. Dari anggaran yang telah dihitung butuh dana sekitar 5 miliar untuk menyiapkan semuanya. Singkatnya, bersama rekan-rekannya, Fir mulai mengumpulkan uang dan tanpa disangka setelah mendapatkan bantuan dari penduduk desa, kerabat dan juga donatur, Fir akhirnya berhasil mengumpulkan uang tersebut. Bersama seorang rekannya, Fir juga menciptakan sebuah software untuk menjual tiket penerbangan melalui internet. Dan tak hanya itu saja, Fir juga menjalin kerjasama dengan pihak kereta api yang selalu kelebihan penumpang di setiap harinya. Setelah semuanya selesai, maskapai penerbangan yang kini diberi nama Deccan Air berhasil terwujud. Namun sebelum diresmikan, Fir harus bisa membuktikan jika pesawat mereka layak dalam segi keamanan. Nah, saat penerbangan uji coba, bahan bakar pesawat hampir habis dan harus segera melakukan pendaratan. Dan Paresh yang mengetahui hal tersebut lagi-lagi ikut campur dengan keberhasilan Fir. Ia menyuap pihak bandara melarang pesawat Deccan Air melakukan pendaratan. Yang alhasil untuk menyelamatkan pesawatnya, Fir kemudian meminta pilot melakukan pendaratan di markas Angkatan Udara seperti yang kita lihat di awal film. Setelah diamankan, ternyata pihak militer yang memproses hukuman Fir adalah Komandan Nedu. Namun mengetahui tekad kuat Fir dalam membangun maskapai penerbangan murah, Nedu memutuskan untuk tidak memberikan sanksi apapun. 16 Agustus 2003, setelah melalui proses yang sangat sulit, Deccan Air kini resmi menjadi pesawat komersil dan siap terbang untuk pertama kali. Akan tetapi ketika akan melakukan penerbangan, lagi-lagi masalah baru kembali muncul. Di bagian sayap pesawat keluar asap tebal yang membuat semua penumpang berteriak histeris. Dan salah satunya adalah Perdana Menteri India. Melihat keadaan yang semakin genting, Fir kemudian pergi ke ruang pilot dan mengambil alih kendali.
Dan beruntung pesawat Deccan Air berhasil berhenti sebelum terbang meninggalkan landasan. Karena kekacauan tersebut, Perdana Menteri yang sebelumnya membantu Fir memutuskan untuk pergi. Dan di sisi lain, Fir juga diserang ribuan pertanyaan wartawan yang menduga jika ia mengabaikan standar keselamatan demi bisa menciptakan tiket murah. Beberapa hari selanjutnya, Fir mulai menyelidiki mengapa pesawatnya bisa mengalami insiden. Dan melihat tumpahan minyak di sisi pesawat, Fir baru teringat ada seorang pilot yang dengan sengaja menuangkan bahan bakar sampai berlebih. Setelah diselidiki, pilot tersebut ternyata disuap oleh Pares demi menggagalkan penerbangan Deccan Air. Namun, walaupun begitu, Fir memilih memaafkan dan tidak memecatnya. Di Departemen Penerbangan, Fir bisa bernafas lega setelah pilot yang bermasalah mengakui insiden kemarin adalah murni kesalahannya. Dan karena pengakuan tersebut, Deccan Air tidak jadi diberikan sanksi. और यहाँ कौन किससे डरा हुआ है? Di sisi lain, akibat insiden tersebut, Deccan Air harus menerima kenyataan bahwa publik tak lagi mempercayai mereka. Masyarakat India benar-benar percaya jika tiket murah tak akan bisa menjamin keselamatan para penumpang. Ditinggalkan Perdana Menteri, Fir mulai kehilangan kepercayaan dari para investor. Dan karena banyaknya biaya operasional yang harus dibayar, dua rekan Fir sempat berpikir untuk menjual perusahaan Deccan Air kepada pengusaha. Fir sangat tidak setuju dengan keputusan tersebut. Baginya hal itu sama saja menghancurkan mimpi yang sudah mereka bangun selama ini. 22 Agustus 2003, Fir meminta bantuan Citra menyiarkan wawancaranya terkait maskapai Deccan Air. Dan di sana Fir membeberkan semua kejelekan yang dilakukan oleh Pares. Ia berkata bahwa Pares adalah orang kaya yang takut orang miskin bisa terbang sejajar dengan mereka. Intinya dalam hal ini Pares menghalalkan 1001 cara agar impian Fir tidak dapat terwujud. Ia tidak mau orang-orang dari kalangan bawah duduk sejajar dengan mereka yang merupakan orang kalangan atas. Di balik wawancara tersebut, Pares juga melakukan serangan balasan melalui media televisi. Ia mengatakan bukan tanpa alasan biaya penerbangan mahal. Karena selain menjamin keselamatan, keamanan, dan servis di dalam pesawat juga hal utama yang harus didapatkan oleh penumpang. Untuk menarik kepercayaan publik kembali, Fir memutuskan melakukan penerbangan dengan membawa 3 orang tercintanya. Mereka adalah Rani, sang ibu, dan juga anak perempuannya yang baru lahir 10 hari lalu. Di sisi lain, demi keamanan pesawat, Fir juga bekerja lembur dan rela tidak tidur selama 2 hari. Namun tanpa disangka hal tersebut menarik perhatian Komandan Nedu. Sembari menyuruh Fir beristirahat, Nedu bersama belasan anggotanya mengatakan jika ia akan menjamin keamanan di pesawat Deccan Air. ...25 Agustus 2003, Deccan Air kembali terbang perdana membawa 3 wanita tercinta Fir. Namun di sisi lain, Fir juga sangat kecewa lantaran dalam penerbangan tersebut tak satupun masyarakat yang mau ikut terbang bersama mereka. Berniat membatalkan penerbangan, Fir tiba-tiba saja diberitahukan bahwa tiket penerbangan Deccan Air telah terjual habis. Dan berlari ke arah sisi bandara, Fir sangat terkejut lantaran banyak masyarakat yang antusias menggunakan pesawat dengan tiket murah. Selanjutnya, Deccan Air berhasil terbang dengan sempurna dan mendarat tanpa kendala apapun. Dan di momen ini, Fir sangat bahagia lantaran impiannya yang ingin membantu orang-orang khususnya kalangan bawah menaiki pesawat terbang bisa terwujud. Di akhir film, Fir mendapatkan panggilan telepon yang ternyata adalah Pares. Pares menawarkan kerjasama mengembangkan perusahaan Deccan Air. Namun dengan nada tegas, Fir langsung menolak dan mengatakan jika ia siap menerbangkan lebih banyak masyarakat India dalam waktu dekat. Film ditutup dengan Fir yang berjalan penuh bangga bersama kedua sahabatnya.
Mereka berhasil mewujudkan impian orang banyak, khususnya kalangan bawah yang saat ini sudah bisa menikmati penerbangan dengan harga tiket yang sangat murah. Film Sarfira memberikan pelajaran kepada kita jika kesuksesan adalah sebuah proses yang membutuhkan kerja keras. Namun walaupun begitu, doa orang tua, dukungan keluarga, serta kerabat juga tak luput mewarnai semua prosesnya. Intinya dalam membangun atau merintis keberhasilan, niatkan jika hal tersebut adalah untuk mensejahterakan sesama. Dan yakinlah jika hal itu dilakukan, Tuhan tidak akan tinggal diam dan akan membantu untuk mewujudkannya. So mungkin sampai di sini aja ya cerita kali ini. Makasih banyak yang sudah hadir. Jika ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan. Saya Ahmad pamit undur diri. Tetap hidup sehat. Thanks for watching and see you to the next video. Bye bye.